Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 608. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Luling langsung membanting dada Sangguan Sinar dengan telapak tangannya. Dan segera Sangguan Sinar memuntahkan darah lagi. Segera bawa kami ke area yang disebut tempat terlarang dewa, kata Ling Luling. Ya baik, terima kasih atas belas kasihanmu, kata Sangguan Sinar dengan ngeri. Dia kemudian buru-buru berbalik untuk memimpin jalan. Namun di saat dia berbalik, nampak matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Tunggu, suatu hari aku akan membuat kalian menyesal, kata Sangguan Sinar di dalam hatinya. Kemudian Sangguan Sinar memimpin Ling Luling dan yang lainnya untuk segera bergegas menuju tempat terlarang. Ketika mereka pergi ke tanah terlarang, saat ini di Laut Guntur, cahaya guntur yang tak berujung melonjak mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan guntur ini sebenarnya adalah kekuatan guntur tak berujung yang sebelumnya telah membunuh Jian Pingdao. Dan ketika guntur melonjak di lautan guntur, saat ini di ruang warisan alam rahasia iblis abisal. Apa masalahnya? Kenapa kekuatan di lautan guntur ini tiba-tiba melemah satu titik? Dan itu sepertinya ditarik. Siapa yang memanggil kekuatan lautan guntur ini? Kata Lord of the Abyss, dia memiliki rasa kaget dan dia merasakan bahwa kekuatan guntur yang menindasnya jelas sedikit melemah. Sayangnya kekuatan yang melemah ini terlalu sedikit. Ditambah dengan penekanan manik-manik batas kota, itu masih tidak mungkin untuk keluar. Lord of the Abyss nampak tertekan. Namun tiba-tiba matanya menjadi cerah. Ya, seseorang lulus ujian secara tidak sengaja. Itu sangat membantu saya untuk lulus ujian ketika napas Laut Guntur paling lemah. Ini kesempatan bagus, kata Lord of the Abyss. Pada saat ini di ruang gelap warisan, terlihat Qin Mo yang telah lama duduk bersila di 99 anak tangga. Saat ini akhirnya dia dapat menahan tekanan spiritual yang mengerikan. Kemudian dia melangkah keluar dan berjalan ke altar paling atas. Di atas altar yang kosong, dingin dan gelap, seolah-olah tidak ada vitalitas sebelum alam semesta terbuka. Ini tidak mudah, butuh waktu yang lama dan akhirnya melewati warisan. Qin Mo dengan bersemangat melihat ruang warisan di bawah, dengan sedikit emosi di matanya. Dari saat dia memasuki ruang warisan ini hingga saat ini, Qin Mo tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia benar-benar tenggelam dalam warisan ini dan bahkan melupakan berlalunya waktu. Dan ketika dia menginjak altar, keinginannya sepenuhnya terjaga dan dia juga memahami perjalanan waktu. Ini sebenarnya sudah setahun, kata Qin Mo. Ekspresinya berubah setelah menghabiskan waktu 1 tahun penuh di warisan ini. Kecemasan dan ketegangan segera muncul di hatinya. Saya tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Yu Qiansu dan yang lainnya, dan juga apa yang terjadi kepada benua Tianwu, kata Qin Mo. Dia khawatir dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas altar. Di ruang warisan ini dia sama sekali tidak bisa berhubungan dengan tubuh asli, dan tentu saja dia tidak bisa mengetahui berita dari dunia luar. Qin Mo hanya bisa berdiri di sini dengan tenang. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, cuing, napas yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit di atas altar yang tak berujung. Kemudian sepasang mata besar muncul menatapnya ke bawah. Di bawah mata ini Qin Mo merasakan darah di tubuhnya langsung mengeras dan dia merasa mati lemas. Terlalu kuat, apakah ini Lord of the Abyss? Gumam Qin Mo. Dibandingkan dengan proyeksi Lord of the Abyss yang dikalahkan Qin Chen, aura yang dipancarkan oleh Lord of the Abyss ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Anak muda, selamat karena telah melewati warisan. Kamu adalah orang pertama yang lulus penilaian iblis ini dan kamu berhak mendapatkan kekuatan warisan dari iblis ini. Namun iblis ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun
dan tidak dapat secara langsung memberimu kekuatan. Tetapi iblis ini dapat mengubah tubuh fisikmu dan meningkatkan kekuatanmu hingga batas tertentu. Kata Lord of the Abyss suaranya bergema di benak Kinmo. Saat suara Lord of the Abyss jatuh, serangkaian cahaya ajaib yang tak terlihat langsung menyelimuti Kinmo. Setelah cahaya ajaib ini menyelimuti Kinmo, Kinmo segera merasa bahwa tubuhnya sedang dimurnikan. Bagaimana ini mungkin? Kinmo terkejut. Tubuhnya adalah benih parasit emas yang telah berevolusi. Tubuhnya sangat sempurna di mata Kinmo, tidak ada cacat sama sekali, dan bahkan tidak ada kemungkinan evolusi. Tetapi di bawah baptisan cahaya ajaib ini, Kinmo jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya meningkat. Peningkatan ini membuat tubuhnya terasa rileks dan segar. Di saat yang sama, basis kultivasi Kinmo juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika Kinmo memasuki tanah warisan, kultivasinya hanyalah Martial Emperor tahap akhir. Setelah warisan yang begitu lama, jiwa Kinmo telah meningkat lebih dari sebelumnya dan bahkan hampir mendekati tingkat suci. Tetapi pada saat ini tingkat kultivasinya meningkat secara gila-gilaan. Puncak tahap akhir Martial Emperor, semi alam suci, setengah suci, puncak setengah suci. Dalam waktu yang singkat, kultivasi Kinmo telah mencapai puncak semi alam suci, hanya satu langkah dari alam suci. Akan tetapi ketika mendekati alam suci, basis kultivasi Kinmo yang melonjak akhirnya berhenti. Nampaknya Lord of the Abyss telah menghentikan warisannya. Kinmo tiba-tiba melihat ke arah Lord of the Abyss. Dia merasa bahwa Lord of the Abyss pasti bisa membiarkan dirinya langsung memasuki alam suci. Akan tetapi di saat-saat kritis, Lord of the Abyss benar-benar berhenti. Mulai sekarang kamu adalah murid iblis ini. Iblis ini telah memurnikan tubuhmu. Sekarang kamu hanya selangkah lagi dari alam suci. Alasan mengapa iblis ini tidak secara langsung mempromosikanmu ke alam suci, itu karena iblis datang dari surga dan ditekan oleh orang jahat dari surga. Jika tubuhmu mengandung kekuatan asli iblis ini, kamu akan ditindas oleh lautan guntur. Oleh karena itu, iblis ini tidak dapat membiarkanmu langsung memasuki alam suci. Tapi jangan khawatir, iblis ini telah meninggalkanmu jalan. Setelah beberapa saat, iblis ini akan mengirimmu keluar dari lautan guntur. Setelah meninggalkan lautan guntur, iblis ini membutuhkanmu untuk melakukan suatu hal. Kata Lord of the Abyss, "Senior, tolong beritahu saya," kata Kinmo. Dia buru-buru memberi hormat. Selanjutnya sebuah token jatuh dan muncul di tangan Kinmo. Setelah kamu keluar, kamu akan merasakan ada harta magis yang datang dari benua ini. Ini harus menjadi harta ras iblis alien. Itu disebut sarang iblis kekacauan. Selama kamu menelannya, kamu dapat menerobos alam suci. Iblis ini telah memberimu jalan. Tetapi kedatangan sarang iblis kekacauan cukup aneh. Namun jangan khawatir, itu tidak masalah. Iblis ini telah meninggalkan jejak kekuatan di tubuhmu. Begitu kamu menghadapi bahaya, kekuatan ini akan langsung keluar untuk membantumu. Dan kamu akan memiliki kesempatan untuk menelan sarang iblis kekacauan. Dan begitu kamu melangkah ke alam suci, kamu dapat menemukan cara untuk memasuki surga. Apa yang iblis ini inginkan adalah kamu mengaktifkan token ini setelah memasuki surga. Ini adalah token unik dari klan saya. Jika kamu mendesaknya, yang kuat dari klan saya dapat merasakan token ini. Dan setelah itu kamu hanya perlu memberitahu klan saya bahwa iblis terperangkap di sini. Dan kamu juga beritahu di mana iblis ini berada. Klan iblis ini adalah ras teratas di surga. Begitu kamu memasuki surga sebagai keturunan iblis ini, kamu akan mendapatkan sumber daya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kamu akan menjadi liar di surga. Bisakah kamu melakukan tugas ini? Kata Lord of the Abyss. Mendengar ini, hati Kinmo bergetar dan pada saat ini dia akhirnya mengerti tujuan dari Lord of the Abyss dalam mendirikan warisan ini. Ternyata itu untuk keluar dari tempat ini. Alasan mengapa Lord of the Abyss mencari ahli waris adalah untuk membiarkan ahli waris itu menerobos alam suci, sehingga dia dapat memasuki surga dan menemukan penguasa dari rasnya. Setelah mengetahui ini, rasnya akan memasuki benua Tianwu untuk melepaskan Lord of the Abyss. Murid pasti akan menyelesaikan tugas dari senior. Tolong jangan khawatir senior, kata Kinmo.
Namun orang ini, kata Kinmo seraya melihat tangga warisan. Pada anak tangga ke-99, seorang wanita sedang berjuang untuk menerima warisan. Itu hanya sedikit lebih lambat dari keberhasilan Kinmo. Untuk beberapa alasan, Kinmo selalu merasa bahwa orang ini sangat akrab. Akan tetapi Kinmo tidak dapat mengingatnya. Oh, orang ini, Master Iblis punya rencana lain. Jika dia dapat melewati warisan, dia secara alami juga akan menerima warisan dari iblis ini. Tetapi misinya akan berbeda dari misi kamu. Saya harap kamu akan memenuhi harapan iblis ini, kata Lord of the Abyss dengan suara yang dalam. Hati Kinmo tertegun. Jelas Lord of the Abyss tidak sepenuhnya percaya kepada dirinya. Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia membuat persiapan dengan dua tangan. Senior, tolong yakinlah murid akan menyelesaikan tugas dari senior sampai mati, kata Kinmo. Baiklah, sekarang iblis ini akan mengirimmu keluar, kata Lord of the Abyss. Ketika suara Lord of the Abyss itu jatuh, kekuatan yang menakutkan langsung membungkus Kinmo. Dan sesaat berikutnya seluruh tubuh Kinmo menghilang di antara langit dan bumi. Jika saya bisa merasuki tubuh orang lain, bagaimana ini bisa begitu merepotkan? Kata Lord of the Abyss setelah Kinmo pergi. Lord of the Abyss tiba-tiba menus dingin dengan mata yang dingin. Dia kemudian berbalik untuk melihat Chen Sisi dan menunjukkan sedikit kepuasan. Tampaknya tidak akan lama lagi yang satu ini juga dapat segera mewarisi warisanku. Pada saat itu kemungkinanku pergi dari sini sangat meningkat. Waktu pergi dari sini mungkin sudah dekat, kata Lord of the Abyss. Saat ini di luar Laut Guntur, nampak kehampaan terbelah, dan sosok hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan yang terbelah itu. Aku benar-benar diteleportasi. Orang ini adalah Kinmo, dia berkata dengan keterkejutan di hatinya. Lord of the Abyss ini terlalu kuat. Dia mengirimnya keluar dari alam rahasia Guntur sesuka hati. Kekuatan seperti itu jelas mengejutkan Kinmo. Hei, kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan tubuhku? Setelah Kinmo keluar dari masalah, awalnya dia terkejut. Akan tetapi kemudian dia lebih terkejut karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Qin-Chen sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dia dan Qin-Chen adalah satu tubuh. Begitu dia meninggalkan ruang warisan, dia seharusnya bisa merasakan secara instan, meskipun dipisahkan oleh area yang jauh. Akan tetapi sekarang dia tidak bisa merasakan keberadaan Qin-Chen sama sekali. Selain itu, Kinmo juga merasakan bahwa hembusan Laut Guntur tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dalam kegelapan, Kinmo juga merasakan lokasi wilayah surga utara. Dan ada aura yang menakutkan yang membuatnya tertarik. Itu adalah sarang iblis kekacauan yang dikatakan oleh Lord of the Abyss. Sarang iblis kekacauan telah datang. Apa yang telah terjadi di domain bela diri tahun ini? Kata Kinmo, dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Pergi ke kota Tianlei terlebih dahulu, kata Kinmo. Dia tidak peduli untuk terlalu banyak berpikir. Sosoknya berkedip dan dia terbang dengan cepat menuju lokasi kota Tianlei. Saat ini di tempat lain, di tempat di mana Qin-Chen berada, di dalam cakram Gyeokyan Kun. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, akan tetapi Qin-Chen masih koma di dalam cakram Gyeokyan Kun. Qin-Chen tidak tahu apa yang telah terjadi di kota Tianlei. Dan Qin-Chen juga bahkan tidak tahu bahwa Kinmo telah keluar dari warisan. Namun karena Qin-Chen masih koma, dia tidak tahu semua itu. Saat ini jiwa Qin-Chen nampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat misterius. Kekuatan jiwa Qin-Chen terus melemah dengan kecepatan yang lambat, menjadi lebih lemah dan lemah. Tidak ada yang tahu bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Semua orang berpikir bahwa luka Qin-Chen akan sembuh secara alami. Akan tetapi sekarang setelah lebih dari setengah bulan berlalu, Qin-Chen masih pingsan. Saat ini Lao Yuan, Gu Junren, dan Mo Yuanbei akhirnya berdiri. Dalam setengah bulan terakhir, luka mereka sudah sembuh. Bahkan setelah pertempuran seperti itu, basis kultivasi mereka sedikit meningkat. Akan tetapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Yang ada hanya ketakutan dan ketegangan. Karena saat ini mereka hampir tidak bisa merasakan kekuatan jiwa Qin-Chen. Tidak mungkin, Tuan tidak bisa mati begitu saja. Dia sangat kuat, dia baik-baik saja sebelumnya.
Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Kata Gu Junren. Dia berkata dengan gemetar. Dia berdiri di samping Qingchen. Tuan, mengapa dia menjadi seperti ini? Kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan tidak mengerti. Ketika Qingchen membunuh Pu Caijun sebelumnya, dia baik-baik saja dan tidak ada masalah besar. Dia bahkan memiliki kekuatan cadangan untuk membersihkan medan perang dan membawa semua orang pergi. Menurutnya, Qingchen dapat pulih dari luka-lukanya selama dia beristirahat. Akan tetapi siapa yang tahu? Sampai saat ini pun Qingchen tidak sadarkan diri. Saat ini Qingchen tidak memiliki luka. Semua lukanya diam-diam disembuhkan di bawah penyembuhan tubuh suci abadi. Akan tetapi aura jiwanya semakin tidak bisa jelaskan. Itu lemah, semakin lemah. Bahkan sampai ke titik di mana Anda hampir tidak bisa merasakannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.